Namun demikian, yang perlu saya sampaikan kenapa sekarang itu baru banyak muncul, tidak dari dulu. Ya, kenapa laporan-laporan berkaitan dengan kekerasan seksual ini itu munculnya baru-baru sekarang ini? Kalau dulu nggak banyak muncul. Pertama kali kalau nggak salah itu adalah ketika kita dengar lewat media di Jawa ada kekerasan, ada pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren yang kemudian itu korbannya adalah para santri. Saya dulu itu berpikir bahwa itu hanya terjadi di Jawa, di Lombok tidak terjadi. Ternyata laporannya itu sampai ke Lombok gitu kan. Sampai ke sini banyak sekali dan saya salah satu daripada orang yang mendampingi sebagai kuasa hukum atau penasehat hukum daripada pelaku atau orang yang didakwakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Untuk itulah maka secara faktual saya akan menjelaskan tentang apa problem yang menyebabkan laporan-laporan ini juga muncul dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ya. Teman-teman sekalian, bahwa Undang-Undang Nomor 12 ini tahun 2022 ini itu sebenarnya adalah sebagai respon atau tanggapan serius pemerintah atas tindakan kekerasan seksual yang banyak terjadi. Gitu ya. Nah, jadi di mana-mana terjadi kekerasan seksual, baik itu yang dilakukan terutama terhadap anak dan lain sebagainya, yang itu tidak mampu diakomodir, tidak mampu diungkap dengan menggunakan aturan perundang-undangan yang telah ada, yaitu KUHP dan KUHP. Ya. Sehingga apa? Sehingga banyak memunculkan rasa ketidakadilan bagi korban. Jadi korban sudah ngelapor, tetapi untuk membuktikan bagaimana caranya bisa memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan dialah yang melakukan, ya, itu sangat sulit sekali. Karena tidak ada orang melakukan kekerasan seksual itu di tempat umum, jarang mungkin. Pasti di tempat yang rahasia yang sulit dibuktikan. Ya. Maka muncullah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini adalah sebagai respon pemerintah untuk bisa mengatasi, ya, problematika peraturan perundang-undangan yang tidak mampu untuk mewujudkan rasa adil bagi korban tindak kekerasan seksual itu. Bagaimana caranya? Maka secara konseptual dan aturan di dalam pasal 25 undang-undang itu ditambah alat bukti, ya. Alat bukti yang ditambah itu apa? Salah satunya adalah alat bukti berupa keterangan korban. Ya, dulu itu korban itu tidak, keterangan korban itu ya tidak punya nilai, harus dia harus dia didukung oleh alat bukti lain, karena di dalam undang-undang dalam KUHP alat bukti itu keterangan korban tidak masuk, yang ada adalah keterangan terdakwa. Tetapi di dalam Undang-Undang 12 itu ditambah ada keterangan korban, ada alat bukti elektronik, sama ada dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini luas sekali teman-teman. Untuk membuktikan kekerasan seksual ini sangat luas sekali. Ya. Jadi tidak cukup di dalam ketentuan KUHP, tetapi dia sudah menentukan sendiri. Keterangan korban itu bisa menjadi menjadi salah satu alat bukti. Bahkan di dalam konteks sekarang, keterangan korban itu menjadi alat bukti yang paling dominan dibandingkan dengan alat bukti lain. Ya, banyak kasus-kasus, termasuk kasus yang saya tangani, orang hanya dituduh, dilaporkan dan dijadikan terdakwa, bahkan itu dia dijadikan terpidana, itu hanya dengan modal keterangan kesaksian dari korban ditambah dengan keterangan hasil psikolog. Hanya dua itu, ya. Nah, oleh karena itu saya kemudian banyak memberontak. Ini bahaya ini undang-undang ini. Ya, walaupun pada satu sisi kita mendukung bahwa yang disebut dengan kekerasan seksual itu kita harus betul-betul kita lawan, kita berantas. Tapi pada satu sisi yang disebut dengan penegakan hukum itu adalah harus mampu mewujudkan keadilan. Keadilan itu tidak hanya prosedural, tidak hanya substantif, tapi juga keadilan prosedural. Artinya apa? Artinya asas hukum yang mengatakan asas praduga tak bersalah
Seorang itu tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mengatakan dia bersalah, dan orang diputus bersalah itu berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan, itu kan. Ini